Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tapi tidak pernah mulutnya itu digunakan untuk mencela orang-orang yang sudah positif berbuat dosa. Dia terbuka aurat di ruang publik, berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Inilah yang merusak syariat kita di Aceh ini. Orang-orang yang seharusnya mengerti syariat salah prioritas di dalam berdakwah. Mereka terlalu sibuk untuk mengumpulkan pahala sampai lupa untuk melarang orang yang berbuat dosa. Orang lain tidak berpahala, dia tidak berdosa. Tapi ketika mendiamkan orang berbuat dosa, dia berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian mengetahui atau melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, dengan lidahnya, atau dengan hatinya. Bukan dibenci, dia ubah dengan hatinya. Bila tidak dia lakukan, maka dia terlibat di dalam dosanya. Maka coba perhatikan, berapa orang dari para mubalik, para ustadz ini yang concern terhadap kemaksiatan. Semua hanya berbicara tentang amar ma'ruf saja. Tidak ada yang berani menyinggung tentang nahi mungkar. Padahal dakwah itu nahi mungkar. Amar ma'ruf itu hal yang lain. Nahi mungkar dulu. Kalau sudah ada nahi mungkar, itu sendirinya berjalan amar ma'ruf. Maka kata Nabi dalam satu hadis, ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari hal-hal yang haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Bukan disuruh perbanyak ibadah. Tinggalkan dulu yang haram, maka ibadah meningkat dengan sendirinya. Tapi ada orang yang sibuk beribadah fardu dan sunat, tidak meninggalkan yang haram. Tidak ada faedah, karena semuanya direset kembali kepada nol. Maka kita mulai dengan hal-hal nahi mungkar dulu. Fokus kepada nahi mungkar. Berkumandang azan, kita datang ke masjid, datang. Kita ajak orang-orang salat, yuk kita salat. Tapi tidak perlu menghujat. Yang model kalian kayak bang mutai duduk je kopi. Apa faedah menghujat orang yang duduk je kopi ketika azan berkumandang? Tapi dia diam ketika di depannya itu duduk orang yang pakai celana pendek. Makanya hari ini Banda Aceh menjadi daerah yang pakai celana pendek paling hebat seluruh dunia. Ada daerah lain, tapi tidak sehebat kita. Kenapa? Karena di daerah lain tidak ada peraturan tersebut. Di tempat kita ada peraturan, tetapi tidak dijalankan. Maka pemerintah kita menjadi pemerintah yang paling tidak punya malu dan harga diri di dunia. Saya sering ulang-ulang. Ketika Soeharto masih berkuasa, Panglima ABRI-nya, belum jadi TNI saat itu, Panglima ABRI-nya dijabat oleh Jenderal M. Yusuf. Ini kita perlu angkat harga diri TNI karena baru ulang tahun kemarin. Beliau ditelepon oleh Soeharto datang ke istana. Apa yang terjadi? Begitu beliau masuk ke dalam istana negara, terlihatlah di situ ada seorang pengusaha nasional, Lim Swee Yong, duduk dengan celana pendek dengan santainya. Menurut analisa dari yang menulis sejarah tersebut, kemungkinan sengaja Presiden Soeharto mengundang Panglima ABRI untuk memberikan pelajaran kepada orang yang kurang ajar ini. Karena kedekatan hubungan gak enak beliau yang menegur, maka dipanggillah Panglima ABRI. Melihat ada seorang mata sipit pakai celana pendek dalam istana negara, dipanggil, ditinju dan ditempeleng. Kau masuk istana negara, lambang kehormatan Republik Indonesia pakai celana pendek seperti ini. Kau ulang sekali lagi, tembak kepala kau. Tapi sekarang justru TNI-nya pakai celana pendek di pusat kota. Ini kan kehormatan. Tapi bagi pemerintah Aceh tidak menjadi masalah, karena pemerintah Aceh tidak punya harga diri. Yang punya harga hanya untuk gaji saja. Dan guru-guru di kita di MPU pun tidak tersinggung. Nauzubillah. Ini negeri yang paling amburadul di dunia. Kita buat peraturan tapi tidak ada semangat untuk menjalankan. Maka saat kita ajak untuk menjalankan, maka susah kok, saat mana mungkin untuk mengajak masyarakat pakai masker waktu COVID, kurang dari 6 bulan bisa jalan kalau ada keinginan. Tapi waktu itu yang diperiksa hanya masker saja. Asal ada masker, walaupun nggak pakai celana nggak apa-apa. Yang penting ada masker. Ada tilon ada apa? Maka lebih paak adanya orang kau.
Apa salahnya dalam kondisi itu guru-guru kita di MPU buat penawaran kepada pemerintah, baik kami akan sosialisasikan pakai masker, tapi tolong di saat bersamaan yang diperiksa bukan hanya masker, termasuklah pakaian yang menutup aurat. Bila tidak silakan jalan sendiri-sendiri. Tapi apa boleh buat? Foto ketua MPU boleh dipajang di tepi jalan untuk mendukung pakai masker, tapi foto Kapolda dan Pangdam tidak boleh ditempel di tepi jalan untuk mengajak orang tutup aurat. Ini negeri paling tidak bermartabat di dunia. Tidak ada harga diri sama sekali. Bukan salah orang, salah kita. Nauzubillah. Maka harusnya PON kemarin itu menjadi dakwah kita kepada orang-orang seluruh Indonesia. Luar biasa di Aceh orang bermartabat, semua pakai celana panjang menutup aurat, sopan. Tapi apa boleh buat? Rekomendasi 12 dari MPU itu sama sekali tidak menyentuh dengan pelaksanaan PON. Nauzubillah. Gimana pegat kamu nuat nasibnya? Cuma MPU sekarang sudah lembaga anti kritik. Gaji tak terima ngano po yang baik dah kritik. Padahal gaji peng ni udah bayar pajak. Yang bi dengar lewat MPU. Maka di dalam salat perlu diketahui kita wajib berilmu, karena bila tidak berilmu kesalahan-kesalahan tersebut tidak dimaafkan. Kita wajib belajar bahwa dalam proses pembelajaran terjadi kesalahan dimaafkan, tetapi kesalahan tidak belajar dan tidak mengetahui itu tidak dimaafkan. Kafa bil mar'i zillan ayyakuna jahilan, kata Imam Syafi'i. Cukuplah seseorang itu dipandang hina karena dia dianggap bodoh. Maka cacian yang paling menyakitkan bagi kita bukan disebut seperti binatang, karena seperti binatang sudah pasti bukan binatang. Lagi kameng, berarti akan kameng. Karena mislu syai'i ghairu dzalika syai'. Seperti sesuatu sudah pasti bukan sesuatu. Tapi yang paling menyakitkan mangai. Apalagi pa'a kata kita. Pa'a itu bahasa Indonesianya mungkin dungu. Pa'a kan sakit dalam jantung. Kafa bil mar'i dhillan ayyakuna jahilan. Cukuplah seseorang itu dipandang hina karena dia disebut bodoh. Wa illa, tapi apabila terjadi praktek sujud yang tidak sesuai SOP tadi, dia sujud atas sesuatu yang ia gunakan, tetapi tidak tahu bahwa itu tidak boleh karena sedang belajar, sekalipun sengaja, atau tahu tidak boleh tetapi tidak sengaja, ada segera ia ulangi sujudnya. Bila tidak, maka batal salatnya. Wa yasihhu ala yadi ghairihi, dan sah sujud di atas tangan orang lain. Karena safnya terlalu rapat, naurung ketika sujud itu dia masih mengamalkan sunnah-sunnah pribadinya, sangat ego. Ketika ia sujud yang harusnya tangannya itu sejajar dengan bahu, diletakkan sejajar dengan bahu, tiba-tiba dia letakkan di tempat orang lain, nyandung atau mayang-mayang. Dalam sembahyang itu memayang. Begitu ia sujud, dia tahu di sampingnya ada kawannya akan sujud, dia letakkan tangan di tempat sujud kawannya. Nyoba buduk jaroke tenan. Pertanyaannya, bagaimana kalau ia sujud di atas tangan orang lain? Sah sujudnya. Wa ala nahwi mindilin biyadihi, dan sah pula sujud di atas seumpama mindil. Mendil dulunya diartikan sapu tangan, sekarang digunakan untuk makna tisu. Dia letakkan tisu di lantai karena mungkin berdebu, kotor, dia sujud atas tisu. Sah sujud di atas tisu. Li'annahu fi hukmil munfasil, karena tisu itu dalam hukum benda yang terpisah dari tubuhnya. Tidak dia pakai, walaupun dipegang di tangannya. Dia pegang di tangannya, dia letakkan. Walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jubhatihi, maka jika dia sujud atas sesuatu lalu benda itu menempel pada keningnya, sah sujudnya, dan wajib dia hilangkan untuk sujud yang kedua. Karena tisu tadi, tisu yang biasa itu kita letakkan di lantai, kita sujud. Rupanya kening kita basah.
apakah basah dengan sebab air wudhu ataukah basah karena berkeringat. Begitu kita sujud, sujud ini sah. Saat bangkit untuk duduk di antara dua sujud, menempellah tisu itu di kening. Untuk sujud yang kedua, wajib dilepaskan tisunya dulu. Karena bila tidak, jadilah sujudnya itu atas sesuatu yang ia pakai. Ma'atangkisin, bersamaan dengan posisi yang terbalik. Sujud itu harus posisi bahu dan pinggulnya lebih tinggi daripada kepalanya. Tangkis, bom tukui no. Bi an tartafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi, dengan gambaran bahwa pinggulnya dan yang di sekitarnya lebih terangkat daripada kepala dan kedua bahunya, lil ittiba', karena mengikuti perbuatan Nabi. Falawin akasa au tasawaya, maka bila terbalik lebih tinggi bahu dan kepala daripada pinggul, au tasawaya ataupun sejajar, lam yajzi'hu, tidak sah sujudnya. Sujud ya Pak barinya ni bertengah mana? Benar, telapak kaki, lutut dan keningnya itu sudah menempel lantai, tetapi posisinya menanjak, tidak sah sujudnya. Naam, sekalipun demikian, ingka nabihi illatun, apabila ada gangguan sakit pada badannya, la yumkinhu ma'aha as-sujud, yang tidak memungkinkan untuk sujud dalam keadaan demikian, illa kadzalika, kecuali demikian, kecuali lebih tinggi posisi bahu dan kepalanya daripada pinggul, ajza'ahu, niscaya memadai. Bagaimana tata caranya? Biwadai ba'di jubahatihi, dengan meletakkan sebahagian keningnya, bikashfin, dalam keadaan tersingkap. Fa in kana 'alaiha ha'ilun, bila ada di atas kening itu penghalang, ka'asabatin, seperti ada terikat, ada plaster, perban dan seumpamanya, lam yasihha, tidak sah, illa ayyakuna li jarahatin, kecuali apabila ada luka di kepalanya, wa syaqqa alaihi izalatuhu masyaqqatan syadidatan, dan sulit untuk melepaskan dengan kadar yang berat, fayasihha, maka dalam keadaan demikian sah. Ada orang entah jatuh sampai keningnya luka, diikat perban. Perban itu kalau dibuka mendatangkan kesulitan yang tidak tertanggung. Kadar tidak tertanggung yang dimaksud itu, kalau dia paksa, itu menyebabkan hilang khusyuk di dalam salatnya. Maka boleh sujud di atas perban tersebut. Wa ma'a tahamulin, dan beserta sedikit tekanan pada keningnya saja, ala musallahu, ke atas tempat salatnya. Bagaimana tekanan ini? Bi ayyana lahu saqlu ra'sihi, tempat sujudnya itu menanggung bobot kepalanya. Andai kata kita letakkan kapas pada tempat sujud, maka sungguh kapas itu menjadi kempis dengan sebab bobot kepala, maka tidak boleh ditahan dengan tangan. Bobotnya itu harus benar-benar tertekan ke tempat sujud. Wa wada'i ba'di rukbatayhi, dan meletakkan kedua lututnya, wa ba'di batni kaffaihi, dan sebahagian dua batin telapak tangannya. Maka telapak tangan harus batin, tidak boleh dalam posisi tangan dikepal, tidak boleh dengan ujung jari, apalagi seperti ini, yang kan tengah olahraga aja push up, harus dengan batin telapak tangan, maka harus dengan batinnya ini, tidak cukup dengan batin ibu jari. Wa ba'di asabi'i qadamaihi, dan sebahagian batin asabi'i qadamaihi, jari-jari dua kakinya, bukan telapak kaki tapi jari-jari kakinya. Maka jari kaki itu harus ditekan ke depan, tidak boleh diletakkan begitu saja, harus ditekan ke depan. Ini bahkan ada yang ketika sholat kakinya itu diangkat dan ditepuk-tepuk. Nah, makanya dulu saat kita mengaji di rumah-rumah guru, waktu Abud Alihba, saat kita sholat berjamaah, tengkunya tidak menjadi imam, tengkunya berdiri di belakang untuk memperhatikan murid-murid yang sholat berjamaah. Bila salah gerakan kakinya, maka kenong cinut, nyen pulih tingkat sampai uronyo.
Tapi karena sekarang nggak boleh pukul-pukul lagi, sebab itu kekerasan, nggak kemenan aja, makin trip makin paak aja. Dan sekarang sedikit saja masalah langsung viral. Baru bantu jam 3 babah di Perumahan Tengku ka viral. Ini tanya jemun ija kafan gejuk le urengci, gejuk ngenjarum, gejuk ngenawi. Nyo Tengku menyo jahat nepoh, menyo luka necok, menyo mati ne semuyuk. Lewetnyo jarum awi ija kafan ke bahir rumah. Begitu anaknya dipukul oleh Tengku, baru gejak ke perang, Tengku le kepoh. Nyo pubuk karo rumah. Kita yang penting viral, baju-baju viral. Maka kita sangat trauma mendidik anak-anak sekarang. Saya dulu di pesantren pernah ada seorang anak yatim. Dari awal kita memang sudah keberatan menerima. Nah, hidup tepat. Tapi karena yang datang tokoh-tokoh masyarakat, kawan sekelas Abu ketika mengaji di pesantren. Maka karena memandang beliau, kita terimalah. Dalam perjalanan waktu bermasalah. Sampai suatu hari, dia berkelahi dengan kawannya. Lalu diamankan oleh ustaz. Entah bagaimana tergores di dadanya sedikit, dan tergores itu entah karena ustaznya, entah karena dia berkelahi. Dilaporkanlah ustaznya ini oleh ibunya ke polisi. Sampai gohoi ke dia pengadilan menjentol, nyandum tingkat. Jadi karena akhirnya kita lakukanlah pendekatan. Hana mungkin guru ya apoh ina berdada sampai megarih. Paling-paling tapoh kan tetampam. Yang pupuk megarih na udada. Kita carilah solusi damai, kita datang temui keluarganya. Tapi tokoh masyarakat lagi entah patanya gupuluk, otet lagi bentuk, oma kamu Tengku punya keluarganya lagi maaf. Dipidana, tuntut pidana. Kita tawarkan, kita minta maaf, katanya lagi maaf. Sudahlah anak ibu ini kami gratiskan biaya, yang penting baik kasus pidana. Pidana aja. Jadi akhirnya Ustadz ini dituntut hukuman percobaan 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Guru-guru semua sekota Banda Aceh dan Aceh Besar menolak anak tersebut untuk diterima di sekolah mereka. Kenapa? Karena guru tidak punya perlindungan. Yang ada perlindungan hanya perempuan dan anak-anak. Maka guru, orang tua dan laki-laki tidak ada perlindungan. Makanya uragam nyata poh rinong itu bisa dituntut. Di Polsek itu ada unit PPA namanya, perlindungan perempuan dan anak. Mami tanya ipoh leurinong hendak melapor. Karena tidak ada unit perlindungan apa-apa. Nyunah bayu. Bayu bekerjasaan namanya. Nya menyitanya uragam itram leurinong dalam bam muka, nya tajak lapor ba polsek. Ada kasus apa-apa? KDRT. Nya ngerjuk polisi yang jaga ketik. Siapa korban? Saya, Pak. Nya ipi huyung ngerti. Bapak korbannya. Kan bapak tersangka, Pak. Karena tidak ada perlindungan laki-laki. Yang ada perlindungan perempuan dan anak-anak. Maka kalau anak-anak tendang guru nggak bisa dituntut, tapi kalau guru pukul anak-anak bisa dituntut. Maka kasus kita terakhir di Aceh ini kan ada murid SMA menendang ibu gurunya di perut sampai gurunya harus diopname sepekan di rumah sakit dan anak itu nggak bisa dituntut pidana. Kenapa? Karena negara kita adalah para pejabatnya itu paling serakah untuk meratifikasi semua konvensi internasional. Termasuklah konvensi hak anak. Guru-guru dituntut untuk sabar mengajar anak-anak di sekolah seperti sabarnya guru-guru di Eropa. Tapi guru-guru tidak diberikan honor yang sesuai seperti honor guru di Eropa. Ini tengah yang mengajar, tengah terfikir bucauro, tengah terfikir utang baru. Tengah pegat lagi anu. Waktu kita tepuk kayak tuntut. Di Eropa, gaji guru lebih tinggi daripada gaji orang lain. Mereka nyaman. Tengah fikir tentang sekolah. Tengah dia bro akan nak main sabar diurut, baca-baca diurut. Ini dia lah korau dan hidup urut. Ini anomali di negeri kita. Makanya di pesantren kami saat menerima murid kami buat pernyataan. Nanti kalau anak-anaknya dihukum itu dituntut atau tidak. Kalau dituntut baik jak kena. Kamu yang urusan. Cuma guru-guru kita buat tekanan. Selama hukuman sesuai SOP prosedur, maka siapapun wali murid yang buat masalah, saya yang pasang badan di depan. Tapi kalau tidak sesuai SOP, lah yang pakai di urau, tanggung gerau. Sebab guru-gurunya kadang-kadang nak sok-sok berkuasa, baca-baca cutnit, baca-baca poh. Maka kita jaga murid di pesantren sampai kita tidak suruh untuk hal-hal yang di luar pendidikan. Jadi lagi pimpinan daya kan, jadi rahmatullah banamit.
Nah, orang motor ke dawan. Mau titah motor tu kan sesuai dengan nyanma pakaian. Pakai baju t-shirt, pakai luar panjang, tu belah tengok. Sore-sore anak-anak sedang di musola, teruk oleh murid. Itu soal pimpinan. Kalau ni anak cik tanya luar medium kan, ya ju. Adik tolong hoi sepulan kan. Maknanya aku menurut bahasa adik tu ada sesuaikan gad buang. Untuk orang kata orang orangnya mbak so ayah hoi nya mbak adik yang rahmat tu kan. Nya baru kerjaan malaikat maaf sah tu kurang pimpinan. Inang ke nikmat je. Ada unsur-unsur kejutan. Terima kasih.